Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik teman-teman sekalian, saya ini di rumah santai ya. Saya menulis buku ya, sudah mungkin udah 3 lah sudah saya sedang akan selesaikan. Ada hikmah di balik work from home ya. Baik, saya dengan teman-teman di sini ada Prof. Jimli. Terima kasih Prof. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam Prof. Jimli. Ya, Prof. Jimli adalah guru besar 63 orang ya. Ya. Ya, 63. Usia berapa Prof. Jimli? 63 juga. Oh, itu sih rahasia. Enggak rahasia, di internet ada. Ada. Enggak ada rahasia. Yang penting sudah tua, tapi semangat muda. Dulu kalau yang dari segi kalau dari segi wajah sih lebih tua Profesor Didik Rahbini dari saya. Dari segi rambut tepatnya Prof. Apa? Dari segi rambut tepatnya. Nah, amal solehnya kurang, jadi kelihatan tua dia. Ya, Prof. Jimli itu penulis buku konstitusi sosial ya, dan itu buku yang ke-45 ya, Prof. Jimli ya. Dan beliau ini ya sekarang sebentar lagi terbit ini buku saya nih, 3 lagi nih. Ya, jadi 70 sekarang buku saya. 70 ya, ini saya. Ya makanya yang ini kita promosikan dulu yang buku ini, boleh kan? Iya, ini LP3S ini kurang promosi nih. Iya, betul. Jadi Prof. Jimli itu adalah peneliti LP3S senior, saya peneliti yang sempat jadi wakil direktur. Beliau lebih senior dari saya, tapi ngakunya muda, itu aja yang perbedaannya. Jauh lebih senior. Prof, ini saya kalau ketemu Pak Ismet, dia tahu itu. Oh, ini TPL nih, saya mulai dengan TPL. Mulai dari bawah, mulai dari TPL. Oh iya, TPL saya tahun 79. Kalau honornya kurang, dia nunduk di LP3S di sudut. Prof, ini saya kenal, ada di dalam sini ada banyak sekali ya yang ikut dan akan nyusul. Nanti sudah 64 dan akan sampai 100. Di sini ada Direktur Eksekutif LP3S ya, itu kandidat Dr. Fajar Nur Sahid ya. Dia polster terbaik ya. Cuman kandidat sudah lama sekali, kita nggak. Belum. Kandidatnya lama banget. Bukannya sudah. Kalau jidatnya udah profesor dia tuh. Sudah. Dari wajah ya itu dan dahi profesor sudah. Dari itu yang pertama. Yang kedua ada wakil direktur bidang penerbitan pengembangan ilmu Wijanarko ya, dia lulusan UGM ya, tapi serasa lulusan Bulungan soalnya sering nongkrong. Ya. Dan bukunya itu ada 2 gudang. Nanti telepon ya, saya mau tanya-tanya soal penerbitan. Oh iya, boleh. Oh iya, ya boleh nanti ya. Itu bukunya 2 gudang, Bro. Bukunya 2 gudang. Gitu ya? Ya, 2 gudang banyak. Ada yang laku, ada yang tidak laku ya. Mungkin sebagian untuk teman-teman yang bertanya lah, ada hadiah ya dari Mas Wijanarko itu. Yang kedua ada pembicara itu Dr. Wijayanto ya. Itu sekarang kita angkat sebagai Associate Director untuk Center for Media and Democracy. Ada dari Jawa Timur. Ya, saya ini saya pernah wawancara Prof. Jimli untuk disertasi. Mungkin Prof masih ingat. Suaranya menggema, ada komputer lain begitu. Mas Wija, suaranya menggema, ada komputer lain di situ kayaknya. Lagi bertarung. Ya, ada banyak sekali. Sekarang gimana, Prof? Ada sekarang ada doktor hukum dari Pancasila itu, ada Dr. Jum Anggrani, banyak tidak saya sebut satu-satu ya. Dan kebanyakan teman-teman media di sini, Prof. Jimli ya. Oh, teman-teman media ini karena kita ini punya grup intelektual dan peneliti dengan jurnalis. Itu ada ratusan grup ya, ada ratusan orang anggotanya di grup jurnalisme dan
demokrasi ya. Itu kita punya grup Wah, LP3S. hebat. Itu udah karena sebagian besar dari sini ya. Nah, oke, Prof. Jimli, kalau bisa saya nanti sharing dengan Mas Fajar ya, karena peran dia juga memimpin nih kan. Saya memimpin karena dia on off ininya apa namanya, wifi-nya tidak bayar dia sebulan ini. Ini berbayar nggak ini Zoom ini? Ini berbayar. Alhamdulillah. Jadi nggak 40 menit ya? Nggak boleh underestimate. Saya pikir, aduh, ini malu-maluin ini. Saya bertanya ya sekaligus ceramah itu begini, buku itu seperti apa, dan kita sedang memimpikan sebelum seminar ini bahwa kita sebagai negara tetap walaupun krisis tidak boleh mengeluarkan atau diskusi undang-undang darurat, ya tetap menjalankan konstitusi dengan baik, dengan demokrasi. Nah, mohon pencerahan Prof. Jimli. Silakan, monggo silakan. Ya, oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru kasih kuliah umum ini 500 orang di UI ini. Oh, ternyata Zoom ini bisa 500 ya. Hebat juga ini. Nah, ya kebetulan materinya yang mengenai hukum tata negara darurat. Yang di Indonesia ini cuma ada 2 buku mengenai hukum tata negara darurat. Satu tahun 80-an, buku tipis Herman Sihombing. Ya, yang kedua buku saya. Nah, ini terbit tahun 2007 nih. Nah, itu judulnya tuh. Di judul sini ada pintu exit, pintu darurat. Nah, jadi kenapa cuma ada 2 buku? Itu menggambarkan perhatian sarjana hukum Indonesia tentang 2 rejim hukum itu sama sekali kurang mendapat perhatian. Seolah-olah keadaan normal terus. Padahal ini negeri banyak sekali masalahnya, bencananya aja dari waktu ke waktu banyak sekali. Nah, tapi kita tidak punya perhatian. Maka yang ahli mengetahui masalah ini juga menurut saya ya, itu nggak banyak. Nah, yang kedua, ini ada trauma sejarah. Itu yang jadi masalah. Ini keadaan darurat selalu disalahgunakan oleh penguasanya. Sejak zaman Orde Lama, Orde Baru, ya begitu. Maka ya, ini sekedar informasi aja. Semua undang-undang sesudah Orde Baru yang mengatur mengenai hal-hal yang berurusan dengan keadaan-keadaan yang tidak biasa, itu sama sekali tidak menggunakan perspektif keadaan darurat. Jadi seolah-olah keadaannya biasa-biasa saja. Nah, di konstitusi kita sudah ada aturan khusus, dan bukan hanya kita loh, di seluruh dunia itu ada pasal yang mengatur mengenai keadaan khusus ini. Nah, kalau kita di pasal 12. Pasal 12 itu bunyinya ya, Presiden menyatakan keadaan bahaya. Hal-hal berkenaan dengan syarat dan akibatnya keadaan bahaya diatur dengan undang-undang, ditetapkan dengan undang-undang, itu bahasa aslinya. Nah, itu satu-satunya pasal yang berurusan dengan keadaan bahaya, keadaan darurat. Nah, tapi ini terlalu sering disalahgunakan di zaman Orde Lama. Nah, Orde Baru juga begitu, tapi yang paling sering di Orde Lama. Maka ada trauma. Dan itu suasana militeristiknya terlalu kelihatan. Maka orang gara-gara trauma itu para aktivis, pada nggak suka dengan keadaan darurat sipil, termasuk Profesor Didik Rahbini, paling nggak suka itu keadaan darurat sipil itu. Dia udah curiga aja gitu. Padahal ini sebetulnya itu keadaan di seluruh dunia beradab, itu sudah ada aturannya. Kalau kita bandingkan dengan konstitusi Amerika, ini sebelum saya bicara konstitusi sosial ya, di Amerika itu, memang dalam konstitusi Amerika nggak ada pasal mengenai keadaan darurat, emergency power itu nggak ada. Nah, tetapi 2,5 abad pengalaman Amerika itu, sudah banyak sekali undang-undang, peraturan bawah undang-undang yang judicial review oleh Mahkamah Agung atau Mahkamah Agung negara bagian, yang ya memberikan perspektif kedua tentang keadaan bernegara, keadaan darurat namanya. Ada keadaan perang, ada militer, ada yang non perang tapi misalnya bencana alam, ada bencana non alam, ada kayak dulu SARS, Ebola, ya kan? Nah, sekarang ini itu 2020 ini COVID-19. Dan
undang-undang terakhir yang dibuat di Amerika itu Undang-Undang National Emergencies Act 1967. Nah, tahun 67 itu ada undang-undang yang memperbaiki semua undang-undang sebelumnya. Sampai sekarang ini, dari tahun 67 sampai sekarang, 44 tahun, sudah 61 kali Presiden Amerika memberlakukan keadaan darurat. Nah, itu. Dan itu karena udah biasa, maka setiap tahun ada aja keadaan darurat itu. Kenapa ini harus ada deklarasi oleh kepala negara? Karena begini, dengan adanya deklarasi kepala negara, dia mengubah rejim hukum yang berlaku untuk suatu keadaan, suatu tempat. Tidak selalu nasional sifatnya, tapi bisa juga per negara bagian, bisa di county. Misal, ada pembunuhan oleh orang gila, nembak mahasiswa, 17 mati. Itu di satu county, langsung presiden turun tangan, hanya beberapa jam kemudian, berlakukan keadaan darurat, karena diperlukan untuk mengubah hukum. Dalam keadaan darurat itu, para petugas bisa trespassing. Padahal trespassing itu hak konstitusional warga negara, tidak boleh dilanggar. Tidak boleh masuk rumah orang sembarangan. Karena itu rumah orang di Amerika nggak dikunci. Tapi kalau ada keadaan darurat, polisi bisa masuk kamar orang kapan saja. Nah, ini menjadi sah kalau ada keadaan darurat. Maka deklarasi keadaan darurat itu penting sekali. Nah, tapi sudah diatur. Pertama, terbatas waktunya. Kedua, tujuannya untuk mengatasi keadaan dan sebagainya. Dan sebagai negara demokrasi yang sudah sudah matang begitu, ya tidak ada penyalahgunaan. Jadi memang kita ini memang punya problem. Nah, undang-undang kita mengenai keadaan darurat ini ada tahun 67 itu. Tahun 59. Nah, sayangnya undang-undang itu sudah sangat ketinggalan zaman. Nah, maka itu diperbaiki meskipun banyak kekurangan kelemahannya, iya kan dia masih berlaku. Saya suka bilang sarjana hukum, Anda membaca undang-undang itu jangan letterlek. Sama dengan membaca konstitusi, jangan harfiah. Harus juga moral and philosophical, sociological, socio-economic reading of the law and the constitution. Ya, masa membacanya terlalu tekstual, kayak orang mau makan sunnah Rasul pakai tangan. Lah dulu kan belum ada sendok. Jadi jangan letterlek begitu membaca hadis Nabi. Sama membaca undang-undang dasar, membaca undang-undang itu ya begitu. Nah, tapi yang namanya konstitusi ini ya, undang-undang, ini kan soal kesepakatan. Konstitusi itu adalah kesepakatan sosial. Undang-undang kesepakatan politik. Nah, saya suka bedakan ini kenapa? Kesepakatan sosial itu kata Rousseau itu social contract. Tapi kalau undang-undang, kesepakatan politik, ini dibuat oleh mayoritas rakyat. Kalau undang-undang dasar dibuat seluruh rakyat, maka statusnya lebih tinggi. Dia social contract. Kalau yang ini hanya mayoritas rakyat. Mayoritas rakyat belum tentu mencerminkan kebenaran atau keadilan konstitusional. Nah, maka undang-undang itu harus di bawah. Nah, sedangkan mengenai konstitusi sebagai kontrak sosial, jadi dalam kehidupan bersama, memang harus ada itu kontrak sosial itu, kesepakatan hidup bersama. Seperti di zaman Nabi membuat konstitusi Madinah dengan 13 kepala suku. Nah, itu kan kontrak sosial itu. Jadi kesepakatan kolektif suatu masyarakat untuk hidup bersama. Kemudian mengorganisir sendiri dalam suatu organisasi negara. Jadi saya mengidealkan bahwa perspektif tentang persetujuan kesepakatan sosial dan kesepakatan politik itu harus berlaku untuk semua bidang kehidupan sosial. Nah, bahkan saya juga mengidealkan ya dalam kehidupan masyarakat madani itu juga konstitusionalisme itu harus dipakai. Saya misalnya kalau kita ambil pelajaran dari desa di Amerika, di Eropa desa itu sudah sedikit ya, tinggal kenang-kenangan aja, dan merek village itu dipakai untuk turis, objek turis saja. Tapi kalau di Amerika masih ada kira-kira
340-an desa-desa adat. Nah, desa-desa adat ini awalnya itu membuat konstitusi sendiri. Misalnya Cherokee Nations sebagai suku Indian terbesar di Amerika pada tahun 1790-an dia bikin deklarasi, bikin konstitusi. Ya terang aja tokoh-tokohnya ditangkepin oleh pemerintah Amerika. Karena belum lama konstitusi Amerika disahkan, lalu mereka bikin konstitusi sendiri. Itu kan mau bikin negara dalam negara, ditangkepin. Tapi lama-lama sesudah peradaban demokrasi ini maju di Amerika itu, pada akhir abad ke-19, itu malah disetujui. Lalu disahkan menjadi village constitution, konstitusi. Desanya itu desa berkonstitusi. Nah, sesudah itu, semua yang namanya village, tribal village itu dikasih kesempatan punya konstitusi. Jadi desa-desa di Amerika itu kayak badan hukum. Beda kan? Kalau di Indonesia, dulu ada koperasi. Oleh pemerintah sekarang dibuat BUMDes. Koperasi aja itu terbatas pesertanya. Sekarang ini lebih terbatas lagi. Ialah hanya elitnya. Maka BUMDes itu kadang-kadang kayak BUMD. Itu jadi perusahaan kertas. Jadi instrumen elit saja itu. Nah, tapi di Amerika tribal village ini, desa itu sebagai satu badan hukum. Maka kalau misalnya ada pengusaha besar mau nambang, menggali tambang di beberapa kawasan di desa, dia harus bernegosiasi dengan korporasi, corporate village. Dan korporasi itu biasanya itu minta saham. Maka semua desa-desa itu punya saham di berbagai usaha tambang di Amerika. Sehingga semua sekarang ini desa itu desa kaya-kaya. Banyak pengusaha nasional berasal dari desa ini. Jadi ya pelembagaan masyarakat hukum, kita kan ada istilah masyarakat hukum. Sebenarnya masyarakat hukum itu konsepsi tentang legal entity. Nah, itu desa pun bisa kita konstruksikan sebagai suatu kesatuan masyarakat berkonstitusi. Jadi yang saya bayangkan konstitusi itu menjadi pegangan bersama, termasuk di dalamnya itu, ya kan? Ya kayak konstitusi negara ada hak asasi manusia, ya hak-hak warga gitu loh. Nah, jadi setiap warga desa itu saling hormati lain, menjamin hak-hak asasi masing-masing itu berdasarkan kesepakatan konstitusional. Nah, jadi ini yang saya ingin memperkenalkan, mempopulerkan atau mempromosikan pengertian konstitusionalisme itu di dalam buku Konstitusi Sosial itu. Termasuklah misalnya salah satu bentuk organisasi non NGO terbanyak di dunia itu ada di Indonesia. Kalau di Eropa itu NGO itu kan lahir sesudah muncul kesadaran dari negara. Sesudah negara bikin partai, sesudah negara memberi kebebasan kepada warganya, maka lahir partai, lalu dari partai muncul banyak NGO. Nah, kayak di Jerman semua afiliasi partai. Jadi awal mulanya NGO itu barang haram. Contohnya masih ada di banyak-banyak kerajaan. Misalnya di Brunei, sampai hari ini, serikat buruh cuma ada 3, yang berfungsi cuma 1. Yang Saudi Arabia, nggak ada ormas, yang ada wakaf keluarga. Ormas, satu-satunya ormas yang gede itu, Rabita Alam Islami. Sekjennya pun ditetapkan oleh raja. Ormas tidak ada di situ, haram. Mengapa? Struktur berpikir kerajaan itu ya kekuasaan itu tunggal gitu. Nah, jadi sejarah ormas di Eropa itu beda sama kita. Kita ini sebelum kita bikin organisasi negara, kita punya ormas. Ormasnya kecil-kecil sampai yang gede-gede. Ya kan? Yang kalau yang paling nasional ya 05 Serikat Dagang Islam. Tapi di setiap kalau kita baca laporan-laporan yang lebih klasik gitu, itu setiap provinsi, waduh, segala macam kebiasaan
primordial, orang sekampung bikin arisan. Itu ormas sudah banyak banget sejak abad 17, abad 18, sebelum kita mendirikan organisasi negara. Jadi ormas di Indonesia ini, ya kan, itu adalah pelembagaan masyarakat madani sebetulnya itu. Nah, sayangnya sesudah Indonesia merdeka, ormas-ormas ini banyak dikooptasi. Nah, sekarang sesudah era demokrasi, kita harus memberi tempat supaya ormas-ormas ini lebih mandiri. Ya kan? Dia civil society. Maka saya suka namakan ada 4 cabang kekuasaan makro, state, ya kan? Civil society, market, and the media. Dulu media itu fourth estate of demokrasi dari eksekutif, legislatif, yudikatif, and the media. Nah, sekarang dia tetap nomor 4, tapi state, civil society, market, and the media. Nah, ini pengorganisasiannya harus bagi tugas. Sebab kalau tidak... Bagaimana state, market, media, and society? State, bagaimana ulangi? Ya, state, market, state, market, civil society, korporasi, market gitu, korporasi, dan media. Nah, 4 ini harus dilihat sebagai the new form of quadrupolitika. 4 cabang kekuasaan. Nah, kenapa saya menganggap ini penting untuk dibahas? Karena ya, 4-4-nya ini sekarang cenderung menjurus ke satu tangan. Nah, jadi di mana-mana sekarang konflik kepentingan antara 4 ini. Media, politik, ekonomi atau bisnis, dan civil society. Jadi kita harus memperkuat ini. Kalau teorinya Montesquieu, tidak boleh ada campur aduk antar cabang kekuasaan. Harus ada separation of powers. Tren di dunia sekarang menjurus ke kaitan dengan kita di seluruh dunia. Nah, apalagi di Indonesia gitu loh, Pak Didi. Di Amerika, di Amerika itu ya ada undang-undang larangan konflik kepentingan. Kemudian ada undang-undang Ethics for Public Office Act. Ya. Jadi kalau pejabat bisnis silakan. Tapi begitu you dapat jabatan politik, you punya saham diserahkan kepada blind trust. Begitu juga kalau orang bisnis mau masuk politik silakan. Ya. Tapi kalau dia sudah dapat jabatan, dia harus serahkan sahamnya itu ke blind trust untuk mencegah konflik kepentingan. Itu sejak tahun 78 itu berhasil tuh undang-undang. Ternyata, Pak Didi, ini undang-undang itu tidak berlaku untuk presiden. Jadi belum pernah dalam sejarah Amerika ya ada presiden konglomerat kayak Donald Trump. Selama ini ada seperti misalnya Jimmy Carter, dia punya bisnis, kebun kacang. Cuma begitu aja gitu loh, ya kan? Jadi tidak problem konflik kepentingannya. Tapi dari 7 presiden yang punya latar belakang bisnis, yang terakhir ini konglomerat dunia. Maka undang-undang itu ternyata tidak berlaku untuk dia. Nah, karena dia diatur di konstitusi, ribut di Amerika. Nah, ini apa yang terjadi di Amerika itu gambaran mengenai new trend, new ancaman baru terhadap demokrasi. Maka ini menjadi salah satu ciri dari democratic regress di dunia. Nah, jadi saya rasa ya memisahkan ini sama penting. Maka konstitusionalisasi dan institusionalisasi kehidupan masyarakat madani yang saya bahas di buku saya itu, ini antara lain untuk itu. Bagaimana empowering civil society, dia diinstitusionalisasi, and at the same time dikonstitusionalisasi cara berpikirnya. Maka anggaran dasar ormas-ormas itu harus dipersepsi sebagai konstitusi. Maka dia nyambung antara konstitusi bernegara, konstitusi berormas, konstitusi berdesa, nyambung. Misalnya salah satu ciri pentingnya human rights. Ya, bagaimana itu manusia-manusia yang berkumpul dalam suatu organisasi saling menghormati masing-masing sebagai human, misalnya begitu. Nah, ini menjadi sesuatu yang harus ditradisikan. Jadi kira-kira yang saya harapkan dari buku konstitusi sosial itu,
Beda. Jadi ada 2 buku saya ya. Satu Konstitusi Keadilan Sosial, itu social constitution dalam pengertian social welfare state. Nah, tapi yang social constitution yang kedua ini yang diterbitkan oleh P3 ya itu saya maksudkan untuk menggerakkan, mendorong penguatan civil society yang di masa depan ya tidak boleh kita biarkan konflik kepentingan dengan 4 cabang yang lain. Anda bayangkan ya kalau suatu hari nanti ya, sekarang ini kan bisnismen besar, punya TV besar, ya kan? Lalu bikin partai besar, suatu hari dia jadi presiden, misal nih. Nah, lalu untuk menjadi ketua Dewan Suro di Ormas, kenapa? Bukan misal, sudah cenderungan ke situ. Iyalah, Anda simpulkan itu. Ini sekedar fakta-fakta yang tumbuh. Maka untuk menjadi ketua Dewan Suro dari Ormas, dia tuh cukup nyumbang beberapa kali jadi ketua Dewan Suro. Maka tanpa disadari, at the same time, ya kan, 4 cabang kekuasaan ada di satu tangan. Nah, jadi state, civil society, market, and the media in one hand. Masya Allah, there will be no more demokrasi during that time. Nggak akan ada lagi demokrasi. Kecuali kalau Anda memahami demokrasi dengan teori lama. Tapi dengan teori baru, perkembangan-perkembangan mutakhir, niscaya itu bukan demokrasi. Inti demokrasi, kekuasaan dibatasi, ada pembagian kekuasaan, ada pembatasan, seperti yang dibayangkan oleh Montesquieu. Nah, kira-kira begitu. Saya kira interupsi ya, Pak itu Jimli. penutup. Silahkan kalau ada yang mau komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Jimli ya. Pak Dr. Daniel Dakide ya, senior LP3S, pimpinan Bisma. Selamat datang ya Pak Daniel. Oh, sudah ada Pak Daniel. Ya, selamat datang ya. Prof. Jimli, saya interupsi ya, boleh sedikit. Ini inspiratif sekali ya. Oke. Saya ini supaya nyambung ahli hukum dan ekonomi politik. Saya ahli ekonomi ya, politik. Saya ingin bertanya sedikit. Ini diskusi bebas ya. Ya. Kalau di dalam partai, relawan itu kan civil society kan, diambil dari golongan petani, macam-macam ya. Nah sekarang relawan itu ketika proses elektoral selesai, kemudian menjadi pemimpin, relawannya ikut melusuk masuk ke dalam sudut-sudut negara itu. Sehingga dia itu ada di antara negara dan civil society. Itu fenomena apa seperti ini? Apakah itu bisa dikatakan disorientasi atau seperti apa kira-kira? Kalau boleh, ini inspirasi yang keluar dari pembicaraan Prof. Jimli tadi. Oke, saya rasa yang begini-begini detailnya kan kita bisa teliti, bisa diskusikan ya. Tapi intinya di antara 4 cabang kekuasaan tadi itu selalu ada daerah-daerah gray area. Dan selalu ada usaha untuk membuat pelembagaan organisasi. Misalnya ya, antara masyarakat ke negara ada namanya partai. Gitu kan. Kemudian ini juga harus dianu lagi. Misal saya suka dalam buku saya yang lain, saya gambarkan. MK berwenang membubarkan partai. Oke. Masalahnya partai itu yang mana? Apakah termasuk ormasnya apa enggak? Ormas yang afiliasi partai. Dulu PKI begitu dibubarkan, semua ormasnya kena, gitu kan? Nah sekarang semua partai punya ormas, ormas pemuda, ormas mahasiswa, segala macam itu. Nah tapi dia harus didefinisikan secara tepat. Apakah dia termasuk ormas atau termasuk orpol? Kalau dia orpol, dia ikut dibubarkan oleh MK dong, gitu loh, ya kan? Yeah. Tapi kalau dia ormas, dia harus dilindungi. Itu freedom of association, tidak bisa. Nah, yang kedua, bisa nggak orang bikin ormas, namanya Hizbut Tahrir, tapi tujuannya politik. Atau misalnya, kita bikin ormas Perhimpunan Calon Independen Republik Indonesia, menghimpun calon-calon pilkada itu. Tujuannya cuma itu saja, kan politik. Nah, secara letterlek, orang bisa mengatakan, oh ini ormas. Tapi kan tujuannya politik. Nah, ini harus dirumuskan di undang-undang. Sebab, kalau misalnya Hizbut Tahrir itu partai, ya bukan MA yang membubarkannya, Mahkamah Konstitusi. Ini kan
persoalan yang menyangkut soal freedom of association yang bila mana dia melanggar konstitusi, menyebar kebencian misalnya dan permusuhan. Nah, gitu-gitu. Ya. Nah, begitu juga begini Pak Didi, hubungan antara state dengan bisnis. Kan ada beberapa bentuk hukum, misalnya BUMN. Nah, sudah ada percobaan juga membuat BHMN. Nah, itu kan ada membuat badan-badan BL, kayak BI, itu setengahnya badan hukum publik. Jadi intinya in between ini ada pengaturan-pengaturan yang memastikan 4 cabang kekuasaan tidak konflik kepentingan, termasuk ormas. Sekali mau ormas beneran, jangan ikut-ikut politik. Nah, gitu loh. Oke, baik ya. Enggak, saya memang mungkin Prof. Jimli memberi inspirasi, terus saya ingat bahwa entitas seperti relawan itu kemudian menjadi organisasi abu-abu ya. Kemudian gubernur atau presiden yang punya relawan, dia bekerja di bawah tanah ya, padahal dia punya polisi, punya birokrasi dan seterusnya. Nah, ini nanti menjadi bahan, itu pertanyaan saya, tapi nanti tidak. Iya, betul. Nah, jadi sekarang, masalah itu. Ya, jadi masalah. Makanya saya ini kan ingin minta pendapat politik nanti hukum. Nah, sekarang ini tinjauan konstitusi dari politiknya. Ini Dr. Wijayanto. Silakan 15 menit ya, 20 menit ya. Dr. Wijayanto ini muridnya Dr. Daniel Lakide, dia yang menguji dan baru lulus ya. Otaknya masih anyar ya. Kalau saya sudah 30 tahun, nah dokternya sudah barat nih. Silakan. Wah, ini Center for Media and Democracy. Pas ini. Iya. Ya, Prof. Ya. Terima kasih, Prof. Didi. Mohon izin, Prof. Jimli. Prof, saya dulu wawancara Prof. Jimli di DKPP untuk disertasi saya, Prof. Oh iya ya. Ya, Prof. Tentang Kompas itu. Generasi muda, Prof. Jimli ya. Generasi muda. Selamat siang, Pak Daniel. Senang ketemu lagi, Pak Daniel. Mohon izin juga. Selamat siang. Oke, teman-teman bisa melihat PowerPoint saya ya. Saya share PowerPoint di sini. Bisa. Tadi Prof. Jimli telah menguraikan dengan sangat baik tentang konstitusi ya. Nah, mungkin yang saya sampaikan ini hanya catatan kaki saja dari uraian beliau yang sangat dalam sekali dan sangat teoritis gitu. Saya mencoba untuk mengambil kasus yang spesifik gitu tentang apa yang terjadi di Indonesia saat ini pada masa pandemi gitu. Saya mengambil judul presentasi saya Kelaparan, Kebebasan Media dan Amanah Konstitusi di Masa Pandemi. Mungkin saya nanti kalau ada kesalahan mohon dikoreksi Prof. Jimli ya. Saya lihat dari sisi politik. Jadi kalau kita melihat Undang-Undang Dasar 1945 di konstitusi disebutkan di pembukaannya gitu bahwa tujuan kita berbangsa adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan kehidupan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, penerimaan abadi dan keadilan sosial. Ini kesepakatan seperti Prof. Jimli tadi bilang kontrak sosial kita gitu. Nah, saya pikir ini clear gitu. Dan kemudian maka di masa pandemi sekarang ini Presiden Jokowi mungkin dalam rangka untuk mewujudkan itu merilis bantuan 405,1 triliun lebih tepatnya untuk penanganan corona. Di sana ada rincian dananya ya 10 triliun untuk pelayanan sosial, kesehatan 70 triliun dan pemulihan ekonomi 150, insentif pajak 70 triliun. Oke. Nah, ini tujuannya adalah karena menyadari bahwa situasi bencana itu membuat masyarakat kehilangan pekerjaan, tidak bisa bekerja, lalu kemudian banyak sekali masalah ekonomi, ya PHK, lalu kemudian pegawai sektor informal dia bisa keluar karena PSBB misalnya, maka ini digunakan untuk itu. Nah, tapi kita melihat satu kasus yang menghentakkan kita ya, ini berita Kompas.com, saya sitir, kisah Ibu Yuli di Banten. Jadi 21 April adalah hari Kartini di Indonesia, tapi ada seorang perempuan muda di Banten yang meninggal setelah 2 hari dia ngomong di Kompas TV ya,
2 hari dia tidak bisa makan, hanya minum saja. Nah, yang kita khawatirkan adalah ini merupakan satu fenomena gunung es, satu kasus, tapi sebenarnya banyak yang tidak muncul di media. Nah, mari kita lihat ya bagaimana sih kasusnya Bu Yuli ini yang sempat viral dan menjadi sorotan media. Nah, fakta-faktanya adalah pada 21 April, Yuli ini adalah dia tinggal di Lontar Baru, Serang di Banten. Dia bekerja sebagai buruh lepas, pengumpul sampah dengan gaji harian Rp25.000 per hari. Suaminya adalah seorang pemulung, namun selama pandemi corona ini tak banyak hasil yang dibawa pulang. Dia juga nggak bisa bekerja. Lalu pasangan suami istri ini memiliki 4 orang anak, dan dilansir oleh Kompas TV, dia menyatakan ya bahwa tidak bisa makan selama 2 hari, hanya minum air galon saja. Lalu kemudian, fakta berikutnya adalah, ini saya transkrip verbatim dari videonya Kompas. Dia mengatakan bahwa sebenarnya dia sudah meminta bantuan kepada pemerintah berulang kali, namun ditolak. Dia mengatakan, nggak bakalan ini juga sampai sakit kalau bohong mah. Gitu. Dia mengatakan itu sambil menunjuk anaknya. Jadi anaknya sakit ketika dia gendong itu sebelum dia meninggal ya. 2 hari gitu. 2 hari ketika dia ditanya sudah berapa lama nggak makan, 2 hari gitu. Saya sampai sedih. Abah bilang suaminya ya, sabar ya mah. Katanya kalau yang masih dapat gaji, mah nggak dikasih gitu. Jadi dia dianggap nggak layak karena dianggap sudah punya gaji. Kan kerjanya di dinas gitu. Jadi dia dianggap kerja di dinas. Padahal kan bukan dinas, ini mah wira swasta om. Jadi per hari gajinya gitu dibayarnya. Kalau misalnya nggak masuk, kalau misalnya masuk 25.000, kalau sakit atau ini tuh maksudnya lagi pandemi, ya nggak dikasih duit. Kemarin aja mertua meninggal lalu nggak masuk dipotong. Itu situasi dia tuh. Dia menerangkan sambil menangis sambil menuju anaknya yang sakit. Itu kisahnya Bu Yuli ya. Lalu ini adalah saya mau share di sini pernyataan keterangan camat terhadap komentarnya terhadap Bu Yuli itu. Kalau dari dampak makan sih nggak mungkin meninggal menurutnya, karena manusia itu kan bisa bertahan 2-3 hari nggak makan. Jadi kalau Bu Yuli tidak makan 2-3 hari itu ya lemas mestinya. Sedangkan hari Sabtu kita sudah memberikan bantuan katanya, sudah memberikan bantuan ala kadarnya. Ini juga dimuat oleh Kompas TV. Berikutnya, keterangan RT berbeda lagi ya. Jadi RT menerangkan bahwa dia memang pernah membawa berkas, kesaksian RT ya, membawa berkas ke dinas sosial untuk meminta bantuan sosial, namun ditolak gitu. Karena ditulis bekerja gitu, di keterangannya Bu Yuli itu. Jadi dikira mendapatkan gaji setiap bulan. Nah, RT-nya menyampaikan bahwa dia membawa 15 kepala keluarga, lalu kemudian 5 kakak dikembalikan, salah satunya adalah Bu Yuli, almarhum Bu Yuli. Jadi ini kenapa saya jelaskan, karena kemudian muncul semacam kabar ya, bahwa wah ini dia bohong, bahwa dia belum makan, dan seterusnya dan sebagainya. Padahal orangnya sudah meninggal sekarang. Nah, ini pernyataan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Serang. Sengaja saya ambil sumber resmi gitu, karena untuk menunjukkan bahwa bahkan sumber resminya sekalipun itu menyatakan seperti ini. Dokter nggak berani menyimpulkan sakit apa karena almarhumah meninggal dalam perjalanan dan di luar sepengetahuan dokter. Ditambah suaminya bilang almarhumah nggak punya riwayat sakit apapun. Jadi ada narasi dari pemerintah yang mengatakan bahwa oh dia meninggalnya bukan karena kelaparan kok, dia emang sudah sakit dan sebagainya dan seterusnya. Nah ini versi resmi dari pemerintah di Serang, tidak ada kesimpulan medis gitu, dia sakitnya apa gitu. Nah, Kepala Dinas Sosial mengatakan gitu bahwa memang ada bantuan dari pemerintah pada akhirnya, tapi bantuan itu setelah ada berita bahwa keluarga itu nggak makan, kami langsung ngasih bantuan. Itu pada hari Sabtu. Jadi bantuan diberitakan setelah ada berita viral. Nah, Wali Kota Serang mengatakan bahwa menolak gitu, bahwa itu Bu Yuli meninggal karena kelaparan.
itu menurutnya adalah takdir. Itu pernyataannya ya. Lalu dari kasus yang terpampang itu, gitu, maka kemudian apa yang bisa kita simpulkan? Kasus Ibu Yuli menunjukkan bahwa ada keterlambatan pemberian bantuan negara. Bantuan baru tiba setelah berita viral dan setelah Ibu Yuli dan keluarganya mengalami penolakan permohonan bantuan. Belum ada satu vonis medis dari dokter terkait kematian Ibu Yuli. Mungkin kita tidak bisa menyimpulkan bahwa dia meninggal karena kelaparan. Namun, bahwa dia mengalami kelaparan sebelum meninggal adalah satu fakta yang tidak terbantahkan, diakui oleh semua pihak. Ya. Dia mengalami situasi tercerabut haknya dari mendapatkan penghidupan yang layak dan mendapatkan akses kesehatan yang telah diatur oleh konstitusi seharusnya. Karena mengacu pada konstitusi bahwa tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, maka seharusnya dia dilindungi. Lalu kalau kita melihat di Undang-Undang Dasar kita, pasal 27 ayat 2 disebutkan, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Tapi ini nggak didapatkan oleh Ibu Yuli. Lalu berikutnya, konstitusi kita juga mengatur bahwa fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara ya pada pasal 34. Pasal 34 ayat 2, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Lalu kemudian bahwa negara harus bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Itu bunyi konstitusi. Nah, inilah ironinya ya. Ilmuwan ekonomi peraih Nobel ya, dari India pada 98, berkat risetnya tentang kelaparan di India pada Perang Dunia Kedua menghasilkan temuan menarik. Ia mengungkapkan bahwa kelaparan terjadi bukan karena tidak tersedia makanan di suatu wilayah, namun karena ketidakmampuan seseorang untuk mengklaim haknya atas makanan yang tersedia. Di sini kasus Ibu Yuli menjadi relevan. Ia seharusnya berhak untuk mendapatkan bantuan yang telah disediakan negara untuk orang sepertinya dari subsidi yang 405 triliun itu. Ironisnya, dana sebesar 405 triliun tak mampu mencegah seorang mengalami kelaparan dan kemudian meninggal. Nah, Amartya Sen juga menemukan satu temuan menarik lainnya tentang hubungan antara kelaparan dan media. Dia mengajukan satu argumen bahwa kelaparan berhubungan erat dengan kurangnya demokrasi. Tadi Prof. Jimmy menyatakan dengan sangat menarik ya, bahwa hari ini kita nggak ada demokrasi karena 4 power, 4 kekuatan ada di satu tangan. The end of democracy. Kecuali kalau kita pakai teori demokrasi yang lama. Nah, ini terbukti nih. Di lack of demokrasi gitu, dan di daerah yang medianya kritis, ini menurut Amartya Sen ya, yang merupakan salah satu ciri negara demokrasi, di situ kelaparan tidak terjadi. Itu menurut risetnya Sen. Jadi ketika ada media yang kritis, maka tidak ada kelaparan. Karena dengan adanya media yang senantiasa mengingatkan ancaman kelaparan, maka bahaya kelaparan menjadi top of mind para pemimpin negeri, sehingga mereka dengan segala daya, segala cara berupaya untuk memenuhi ancaman, jauhi ancaman tersebut. Nah, masalahnya di Indonesia, kebebasan media ada dalam masalah. Press release di Jakarta misalnya, yang mengisahkan di tempat yang sama bahwa ada jurnalis yang dihalang-halangi ketika mau melakukan peliputan Ibu Yuli ini. Ini yang terjadi. Dan situasi kita pada saat ini adalah ada semacam negara bilangnya menciptakan situasi yang kondusif buat warga negara untuk kritis, namun justru ada ancaman seperti ini misalnya. Ya, Kapolri terbitkan aturan penghinaan Jokowi dan pejabat saat corona. Orang marah, orang kehilangan pekerjaan atau saudaranya meninggal gitu. Lalu kemudian ketika mereka salah ngomong, itu akan bisa ditindak dengan sebagai menghina presiden dan pejabat. Itu situasinya. Padahal lagi-lagi konstitusi kita melindungi kebebasan berbicara seperti yang tertera di pasal 28F ya. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Nah, lalu kemudian ada undang-undang
40 tahun 99 tentang kebebasan pers ya, tentang institusi pers. Saya teman-teman jurnalis di sini mungkin bisa membacanya sendiri dan saya sudah paham. Nah, dengan demikian kesimpulannya apa? Kelaparan yang dialami oleh Ibu Yuli dan keluarganya yang berujung pada meninggalnya Ibu Yuli adalah pelanggaran konstitusional oleh negara. Atau sekurang-kurangnya ia adalah refleksi bahwa negara gagal memenuhi amanah konstitusi sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 pada pasal 27 ayat 2 dan pasal 34 ya, maaf, 34 ayat 1, 2 dan 3 UUD 45. Dengan mempertimbangkan bahwa seperti urian Amartya Sen, kelaparan tidak akan terjadi di suatu wilayah dengan pers yang kritis, merupakan refleksi bahwa negara gagal menghadirkan situasi yang mendukung bagi tumbuhnya kebebasan berbicara dan kebebasan pers sebagaimana termaktub dalam konstitusi. Lalu kelaparan tidak akan jadi jika bantuan pemerintah sebesar dana 405 triliun tiba tepat sasaran dan tepat waktunya. Kelaparan yang jadi adalah refleksi panjangnya alur birokrasi sebelum bantuan sampai kepada rakyat yang membutuhkan. Jadi business as usual, gitu, sementara situasinya darurat. Ia adalah refleksi bahwa pemerintah masih bekerja business as usual ya, dengan rantai birokrasi yang panjang, yang rawan dengan adanya penumpang gelap yang siap menyalip di tikungan. Kemarin kita diskusi dengan Pak Dipo Alam tentang penumpang gelap ini. Lalu saran dari presentasi saya adalah bahwa dengan pertimbangan bahwa kisah Ibu Yuli merupakan puncak gunung es karena banyak kasus serupa yang mungkin ya tidak muncul dalam berita, tidak ada dalam berita, maka percepatan penyaluran bantuan perlu dilakukan dengan segera dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Pendekatan business as usual harus dihentikan. Lalu DPR sebagai wakil rakyat harus sadar ya bahwa mereka adalah wakil rakyat, wakil dari orang-orang seperti Ibu Yuli ini. Maka mereka harus memfokuskan pikiran pada penanggulangan bencana sehingga jangan sampai ada korban lain yang jatuh. Kegiatan lain seperti pembahasan Ya, itu mengalami ini ya, teman-teman mengalami, saya karena sudah habis ya, mengalami gangguan dari Wijayanto ya. Baik, saya ambil alih ya, teman-teman sekalian ya. Tadi Prof. Jimli tinjauan secara hukum, ini tinjauan Mas Wija tadi sudah sebut ada gangguan. Gimana Prof? Terhentikan? Enggak kedengaran, saya ambil alih karena sudah terakhir. Ya. Enggak apa-apa ya. Tadi enggak. Lanjut. Silakan. Baik, lanjut. Tadi enggak. Silakan. Lanjutkan. Ya, ada gangguan tuh ya. Saya ambil alih ya karena Mas Wija ini terganggu suaranya. Oh gitu Prof ya. Ya. Sekarang gimana Prof? Silakan lanjutkan. 2 menit, 3 menit. Ini tinggal 30 detik paling, sudah slide terakhir kok. Jadi intinya adalah bahwa pemerintah perlu mendorong ya, menjamin dan mendorong kebebasan media dan menjamin kebebasan berbicara setiap warga negara, terutama di saat krisis seperti ini, sehingga kalau ada apa-apa bisa disampaikan dengan cepat. Demi menghindarkan jatuhnya korban lain, jangan sampai ada Yuli yang lain. Dan untuk media, teman-teman media harus lebih kritis sehingga pemberitaan tentang Bu Yuli itu dilakukan bukan setelah dia meninggal, sehingga bisa menghindarkan orang-orang yang lain untuk mengalami hal yang sama, gitu, mengalami kelaparan ini. Demikian teman-teman, Prof. Saya terima kasih. Oke, terima kasih Mas Wija ya. Baik teman-teman ya, itu tadi ya teman-teman ya, Prof. Jimli tadi secara hukum, ini secara politik ya. Jadi ada 2 hak di dalam konstitusi yang dibahas, yaitu hak terhadap hidup dan penghidupan ya di pasal 34 ayat 1 dan pasal 27 bahwa warga negara seperti itu tidak. Kalau ini ada yang kedua adalah hak kebebasan berpendapat. Nah ini ada berita di chat kita bahwa Ibu Yuli itu karena penyakit jantung ya, tapi ini kontroversi ini tidak usah nanti
bukan orangnya, tapi konstitusinya itu andaikan terjadi seperti ini, bagaimana gitu. Pasal 34 ayat 1 ya. Teman-teman ini sudah 70-an lebih, bisa beri komentar nggak sedikit Pak terhadap kalau itu terjadi kelaparan di mana kita banyak duit, ya banyak makanan, itu negara bagaimana konsekuensinya? Apakah bupati, apakah presiden dan seterusnya? Silakan Pak Daniel. Pak Daniel itu suaranya nggak bisa di-on-kan dulu, di-unmute dulu. Oke, silakan. Oh, sebelah mana? Ya sekarang oke, udah oke. Sudah suara kedengaran sekarang, silakan. Udah masuk? Sudah masuk ya, silakan. Bisa dengar? Bisa, sekarang bisa. Bagus, Bisa dengar nggak? Bagus. Oke. Bagus. Suaranya Oke. bagus. Ya, sebetulnya saya ada dua komentar. Satu untuk Wija, atau Dr. Wija lah. Kedua untuk Prof. Jimli. Ya. Saya mulai aja dengan kasus Yuli itu. Saya mulai dengan kasus Yuli ini. Nah, kasus Yuli ini memang menunjukkan bahwa tidak berlaku apa yang disebut sebagai ini negara dalam keadaan krisis. Karena itu betul bisnis as usual itu berjalan. Birokrasi yang panjang itu dipakai. Saya pikir dalam keadaan yang krisis ini virus corona ini kan krisis perang. Ini bukan krisis apa lagi. Jumlah korban itu sudah lebih dari korban perang yang sejauh kita kenal yang ada di dalam negeri ini. Ini sudah perang. Dan karena itu memang situasi krisis itu harus diumumkan oleh presiden. Bab ini krisis. Tetapi kan waktu sebelum mengumumkan itu aja udah ada kontroversi yang besar. Bab ini apa namanya itu darurat sosial dan macam-macam, darurat perang, darurat militer dan seterusnya. Tetapi yang jelas bahwa ini adalah satu situasi krisis yang harus diumumkan oleh presiden sebagai situasi krisis. Dan karena itu semua ini jalur ini birokrasi dipotong atas tanggung jawab presiden. Saya pikir inilah kira-kira apa artinya pemerintah dalam keadaan krisis. Dan state of crisis ini harus diumumkan dengan presiden sebagai state of crisis. Dan saya pikir itu juga sudah diumumkan walaupun dengan sedikit malu-malu dalam arti kalau begini-begini akan ini diberlakukan sebagai krisis berskala besar dan seterusnya. Kalau krisis berskala besar umpamanya tidak diindahkan juga akan diumumkan dan seterusnya. Tetapi yang jelas inilah situasi krisis dan seluruh birokrasi normal harus dipotong dan presiden bertanggung jawab untuk itu. Dan apa artinya itu? Yaitu bahwa taruhlah Yuli ini satu kasus, tapi mungkin ada 100 ribu kasus Yuli ini yang memang harus ditanggung dalam satu manajemen krisis. Karena itu saya pikir ini bupati atau kepala pemerintah setempat harus diperiksa. Kenapa orang seperti begini bisa mati dan seterusnya. Kalaupun ada alasan lain, visum et repertum harus diumumkan bahwa orang ini mati karena jantung misalnya. Bukan karena kelaparan. Tetapi ya itulah hanya membangkitkan diskusi-diskusi yang panjang, apa ada hubungan kelaparan dan jantung. Itu urusan dokter yang memang harus diperiksa diumumkan secara publik. Karena kalau tidak, semuanya serba gelap. Karena Yuli ini betul saja sebagai ini puncak dari gunung es, dan itu bisa berarti ada 100 atau 1000 Yuli di mana-mana. Nah, itu yang harus dihindari. Terus komentar yang kedua untuk Prof. Jimli. Kan di sini dibilang konstitusi sosial. Ini agak, karena saya terlambat tadi, mungkin saya tidak ikut argumen yang dikemukakan. Hanya agak membingungkan juga konstitusi sosial itu. Karena setahu saya hanya ada satu konstitusi. Tidak boleh ada konstitusi lain.
Tidak boleh ada konstitusi sosial, ada konstitusi bisnis, ada konstitusi apa, nggak ada. Only one constitution itu aja. Dan karena itu, dan konstitusi hanya berpijak pada the state sovereignty. Artinya kedaulatan yang memang dipegang oleh kekuasaan tertinggi dalam seluruh struktur kekuasaan ada dalam satu negara itu. Nah, kalau sekiranya memang ada konstitusi sosial, ini agak membingungkan saya. Tapi sorry, kan saya terlambat, jadi saya tidak ikut argumen yang dikemukakan sebelumnya. Nah, ini aja dua komentar saya. Ya, oke. Baik, sedikit ini menarik. Ini kan diskusi bebas ya, sebelum Pak Malik ya. Prof. Jimli itu tadi memberikan contoh kasus di Amerika, yaitu ketika masyarakat masyarakat asli di sana membuat konstitusi, ketika konstitusi baru dipikirkan itu ditangkap. Tapi setelah dalam situasi modern, beliau, Prof. Jimli menyatakan bahwa itu melengkapi konstitusi yang ada dan tidak bertentangan. Mohon penjelasan, Prof. Jimli. Pak Daniel tadi tidak mengikuti. Pak Ya, Jimli kedengar. Sebetulnya itu kan istilah aja. Kalau bernegara ya cuma satu konstitusinya. Tapi konstitusi itu harus tercermin dan terjabarkan, dan bahkan dia harus hidup gitu dalam perilaku publik, termasuk dalam organisasi. Sebenarnya kalau istilah anggaran dasar itu kan bahasa Inggrisnya bylaws, tapi banyak juga yang menggunakan istilah konstitusi juga. Jadi anggaran dasar itu entah dari mana itu istilah datang. Sebetulnya itu peraturan dasar ormas itu konstitusi. Konstitusi organisasi. Nah, yang saya bayangkan, kalau semua orang nanti ya, berorganisasi itu menjadikan anggaran dasarnya itu sebagai konstitusi, dan konstitusi itu bagian dari ide konstitusionalisme bernegara, gitu, maka prinsip-prinsip konstitusionalisme, human right protection, dan lain-lain sebagainya harus juga tercermin di anggaran dasar yang kemudian menjadi istilah konstitusi ormas itu. Jadi saya ingin mempopulerkan istilah konstitusi itu, jangan seperti Pak Daniel itu hanya saja yang punya konstitusi, tidak begitu. Walaupun di puncaknya, itulah konstitusi sosial. Ya baiknya dibaca dulu lah. Nah, itu kan buku dari 2016. Jadi saya rasa begitu. Jadi ada konstitusi. Nah, saya hanya menyambung aja. Saya ingat aja ini Muhammad Yamin tidak mau sebut konstitusi itu. Dia selalu bilang harus dibedakan konstitusi, dan untuk Indonesia adalah undang-undang dasar, bukan konstitusi. Itu Yamin selalu kuat, dan dalam arti itu saya agak setuju dengan Yamin itu. Tidak banyak hal saya setuju dengan Yamin, tapi dalam hal ini saya benar-benar setuju dengan Yamin, yaitu ini Undang-Undang Dasar 45 itu harus disebut sebagai Undang-Undang Dasar, supaya tidak membingungkan dengan anggaran dasar lah atau apa-apa yang lain-lain itu. Dan dengan itu dia memegang semacam satu sovereignty dan tidak dikacau balaukan dengan anggaran dasar dari organisasi apapun di bawahnya. Kan semua yang ada di bawahnya itu harus berpedoman pada satu konstitusi itu, tidak ada konstitusi lain. Dan sangat berbahaya kalau kita membuka satu peluang untuk ada konstitusi lain. Tidak ada. Dalam satu negara hanya ada undang-undang dasar republik itu. Tidak ada yang lain. Yang lain itu anggaran dasar, anggaran itu, dan seterusnya. Saya pikir bahasa Indonesia cukup baik. Saran saya, Anda baca dulu lah. Anda baca dulu, baru Anda komentari. Begini, kalau di dalam ilmu hukum tata negara, dibedakan konstitusi dengan undang-undang dasar. Itu sudah lama sekali. Tahu. Jadi, tahu. Ya, Kronwet sama Perpasung itu beda. Jadi konstitusi dengan itu cumalah semua buku Anda baca. Itu kan di bidang Anda. Ini kan di bidang saya. Jadi diketawain kalau ada orang mengatakan konstitusi sama dengan undang-undang dasar. Itu goblok sekali. Gini, jadi jangan itulah.
Jadi Anda Saya- baca dulu, ya boleh aja Saya berbeda setuju pendapat. dengan Tidak ada Yamin di masalah. sini ini. Tidak ada masalah. Dua. Tapi saya mau kasih Dua. tahu, kalau di bidang saya, itu perpasung dengan Grondwet itu beda. Jadi konstitusi dengan ya pengertian undang-undang dasar, itu sudah semua sarjana hukum, waduh, udah Pak Jimli, tahu itu. Pak Prof. Jimli, boleh nggak saya ini menulis buku ekonomi konstitusi, boleh nggak mengatakan gitu? Ya. Prof. Jimli, Prof. Ya oke. Nah ini kan kita tukar pikiran aja, nggak usah, Iya, ini nggak satu usah begitu. pikiran. Ini perbincangan tingkat atas. Kalau saya ingin bertanya, saya ini menulis buku namanya ekonomi konstitusi, boleh apa enggak? Sedang saya tulis. Kenapa? Kenapa? Saya menulis buku judulnya ekonomi konstitusi. Ya why not? Bisa aja. Bisa ya kan sama dengan konstitusi sosial, konstitusi ekonomi. Sudah banyak yang Ini nulis begitu. Saya pun sudah ada buku saya konstitusi ekonomi. Iya, oke. Konstitusi ekonomi itu buku saya juga diterbitkan oleh Ya, ini Kompas. Enggak ada yang masalah itu. sebenarnya dengan Pak Jimli itu tidak berbeda pendapat, hanya yang dibicarakan berbeda. Tapi ini satu perbincangan kelas tinggi yang menurut saya ya menurut saya perlu diklarifikasi, ini nantilah ada lanjutannya. Nanti Pak Daniel ada dapat giliran ya untuk pada yang berikutnya ya. Ini ada Dr. Wawan ingin memberi komentar sebelum Pak Malik sebentar ya. Ini biar diskusinya menarik. Sudah selesai. Pak Wawan, Dr. Wawan dari mana? Silakan. Mau kasih komentar? Nggak ada ya? Mana ini? Dihidupin ininya, di mute, di unmute. Mana Pak Wawan? Mana? Nggak ada. Yuk minta bicara tadi. Ya sudah, kalau gitu silakan Pak Malik ya. Silakan Pak Malik, 15 menit, 10 menit. Nah, Pak Malik ini penulis buku tentang ekonomi tentang korupsi ya di LP3. Silakan Pak Malik. Terima kasih. Pak Jimli, Bang Daniel. Kurang keras, kurang dekat. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa dengar suara saya? Iqbal, PowerPoint-nya. Saya izinkan saya untuk melanjutkan tadi apa yang disampaikan pembicara awal yang hebat-hebat semua, bagus semua, sangat mencerahkan. Saya mau melihat hari ini dengan satu judul yang sampaikan dengan dana corona 405 triliun dan kemungkinan risiko-risiko nanti akan bisa dihadapi di lapangan. Jadi judulnya nanti ini saya mau kasih judul Bencana Nasional Menguji Komitmen Negara Hukum. Saya mau berangkat dari buku saya. Satu pertanyaan besar. Mengapa pohon korupsi makin subur? Kadang-kadang kalau kita bicara tentang korupsi, kita sering menggunakan analogi pohon. Jadi korupsi itu dianggap sebagai pohonnya besar, rantingnya banyak. Coba gambarnya, gambar bukunya. Tolong sebentar, saya interupsi. Gambar bukunya coba. Gambar bukunya, Nah, oke, teman-teman ya, Pak Malik ini adalah penulis buku yang produktif ya, Politik Anti Korupsi Indonesia. Tapi masih kalah jauh dengan Prof. Jimli yang sudah 70 buku. Ini baru penulis yang banyak ya. Ya, silakan lanjut. Nah, ketika orang kita menggunakan analogi pohon, yang agak mengherankan saya, pandangan kita selalu tertuju. Kita menggunakan pendekatan menengadah, melihat daunnya. Nah, dalam perjalanannya juga ke sini, makin ke sini kita lihat bahwa banyak pendekatan dilakukan itu lebih bersifat pada perspektif hilir. Jadi dia memangkas pohonnya, daunnya karena terlalu rindang, dipangkas di utara, dia muncul di selatan. Dalam apa misalnya kadang-kadang bisa disebut OTT di Sumatera, muncul di Jawa ke Sulawesi kemana lagi, dan seterusnya. Nah, ini pertanyaan besarnya. Korupsi itu, pohon itu makin subur. Saban hari makin subur, makin mudah tumbuh di mana-mana.
Nah, kemudian saya mencoba untuk menawarkan satu perspektif baru, yang mungkin ini tidak baru sama sekali. Kalau kita membaca tulisan-tulisan Bung Hatta, sebenarnya ini juga sudah mulai diperkenalkan Bung Hatta pada tahun 50-an. Saya mencoba melihat begini, bagaimana kalau kita mengubah perspektif kita, dari tadinya kita melihat pohonnya, coba kita melihat tanahnya. Tanah di media di atas mana pohon itu tumbuh. Kenapa pohonnya begitu subur? Apa yang salah? Apa yang salah? Kita sudah memangkas pohon, menebang mungkin, tapi tetap tumbuh subur. Karena memang tanahnya subur sekali, sangat subur. Nah, ini yang mungkin saya lihat, bagaimana kalau kita mencoba untuk memperkuat kan sebagian besar perhatian kita untuk membenahi wilayah hulunya. Korupsi rupanya ada mengakar di hulunya. Dalam kajian-kajian yang banyak ditulis oleh para ahli di zaman tahun 50-an, 80-an, bahkan yang baru muncul beberapa tahun yang lalu, tahun lalu ada juga, bahwa korupsi bukan hanya persoalan hukum, bukan hanya masalah ekonomi, bukan hanya masalah politik, korupsi juga masalah moralitas. Kadang-kadang soal moralitas. Bung Hatta sudah pernah mengatakan tahun 55, mengatakan bahwa kalau bisa dibenahi, tapi kurang jujur, itu sulit memperbaikinya. Ini tahun 55. Bahkan Bung Hatta juga mengatakan dalam tulisannya tentang koperasi, koperasi itu bukan hanya institusi ekonomi, tapi dia juga adalah pendidikan. Di dalamnya ada pendidikan anti korupsi, pencegahan juga di situ. Jadi Bung Hatta memulai dari aspek hilir, dari aspek hulu, dari hulu. Ini yang saya lihat dalam kajian saya itu. Nah, kemudian kita melihat lagi, kita masuk ke kasus corona, pandemi corona. Saya melihat bahwa pemerintah menggunakan dua pendekatan. Pendekatan yang pertama itu pendekatan kesehatan, dan kemudian pendekatan sosial ekonomi. Ini tidak salah. Ini saya kira sudah tepat, pendekatan ini. Nah, yang jadi persoalan adalah lahirnya Perpu nomor 1 tahun 2020 yang mengandung begitu banyak imunitas. Nah, banyak imunitas. Nah, ini mungkin terkait dengan nanti kajiannya dengan Prof. Jimli, apakah nanti hukum itu juga konstruksi hukum berubah ketika terjadi diberlakukan dalam suatu kondisi yang darurat. Karena sekarang kita sudah dalam keadaan darurat dalam status bencana nasional. Disampaikan oleh Presiden itu tanggal 13 April 2020. Indonesia bencana nasional. Nah, bagaimana hukum memandang itu? Hukum anti korupsi. Rupanya hukum anti korupsi justru dalam situasi bencana nasional, hukumnya bukannya melunak, justru makin keras. Bisa dilihat di slide nomor 10, Iqbal. Kita lihat di sana, pidana mati dapat dilakukan terhadap pelaku dalam keadaan tertentu. Hukum bahasa undang-undangnya mengatakan keadaan tertentu, yaitu dibahasakan sebagai keadaan bahaya, bencana alam nasional, kerusuhan sosial yang meluas, krisis ekonomi dan moneter, dan tindak pidana korupsi. Dalam kondisi seperti ini, hukum anti korupsi, Undang-Undang Tipikor justru mengganjar dengan mengancam dengan pidana mati. Jadi logika terbalik. Jadi logika dari Undang-Undang nomor 1, Perpu nomor 1 2020 itu terbalik, bertentangan dengan logika Undang-Undang Tipikor. Hukum justru makin keras dalam keadaan darurat, bukannya melunak. Hukum anti korupsi kan. Saya melihat ini bahwa KPK juga merasa khawatir dengan situasi ini, lalu mencoba untuk mengambil langkah preventif, melakukan dalam apa yang saya sebut sebagai 8 tidaknya KPK terkait corona ini. Tidak melakukan persekongkolan dalam rangka pengadaan barang, jasa, dan seterusnya. Nah, poinnya adalah yang pertama, saya singkat saja, yang pertama, dalam situasi darurat, yang disebut sebagai bencana nasional, kita bahasakan sebagai bencana nasional, ini disampaikan oleh Presiden tanggal 13 April lalu, hukum anti korupsi justru makin keras. Pidana mati bisa dijatuhkan. Dan ini sudah beberapa kali disampaikan oleh pimpinan KPK, termasuk yang jilid 5 ini. Yang kedua, saya melihat bahwa ada pergeseran paradigma dari politik pemberantasan korupsi di Indonesia
dari penekanan yang dominan dulu pada aspek penindakan, kemudian sekarang kepada aspek pencegahan. Nah, saya kira ini akan menjadi studi yang menarik ke depan dan akan memunculkan bisa banyak tulisan-tulisan baru, buku-buku baru, dan juga rasa keingintahuan kita seberapa efektif tindakan-tindakan dilakukan oleh penegak hukum, terutama oleh KPK. Saya kira itu sampai di situ, Prof. Didik. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih sekali ya. Ini ada beberapa pertanyaan ya yang mohon dijawab ya. Nanti ada yang tertulis, ada yang tertulis, ada yang ngomong ya. Saya bacakan ya untuk Prof. Jimli. Ini ada pertanyaan dari Saudara Fajri, Universitas Brawijaya Malang ya, Prof. Jimli. Itu pertanyaannya, bagaimana pandangan Prof. Jimli terkait dua keadaan darurat yang diumumkan pemerintah, yaitu darurat kesehatan dan darurat bencana. Ini agak membingungkan. Maaf, kelewatan, maaf. Ya, maaf agak kebingungan. Saya ulangi lagi ya. Bagaimana pendapat Prof terkait dengan keadaan darurat yang diumumkan pemerintah hari ini? Ya, ini darurat kesehatan dan darurat bencana. Ini agak sedikit membingungkan, soalnya bagi masyarakat, Prof, juga mungkin terhadap pemerintah dalam menangani pandemi. Termasuk mungkin tumpang tindih kewenangan yang terjadi karena efek dua kondisi darurat ini, yaitu darurat bencana dan kesehatan. Kedua, bagaimana dengan pemberlakuan wacana darurat sipil beberapa waktu yang lalu? Itu, Prof, mohon dijawab. Ya, kalau menurut saya, ini bencana yang terbesar lebih gawat dari... Kurang suaranya kecil, Prof. Suaranya kecil sekali. Nggak kedengaran? Halo? Halo? Ya, oke, silakan. Sudah? Sudah masuk? Sudah, oke, sudah. Masuk, jelas. Sekarang ini secara de facto kita ini sudah state of emergency. Hilang lagi. Mungkin nggak pakai handset mungkin. Lebih baik nggak pakai handset. Halo? Ya, oke. Sekarang Halo? oke. Ya, oke. Jadi intinya kalau menurut pendapat saya ya, keadaan sekarang ini melebihi keadaan darurat yang pernah kita alami. Ada yang perang pun kan bisa satu provinsi aja. Nggak kedengaran, Prof. Hilang, nggak pakai handset aja. Kalau bergerak itu hilang. Jadi seperti mungkin pakai handset aja. Kedengaran. Ya, oke. Gimana? Oke, lebih bagus ya sekarang. Jadi intinya saya setuju bahwa keadaan sekarang ini de facto sudah darurat. Cuma yang jadi masalah itu ya, perspektif kita tentang keadaan darurat ini itu kan gamang. Harusnya kan menggunakan pasal 12. Nah, pasal 12 itu ya sudah ada aturannya mengenai keadaan bahaya. Nah, itu ya darurat sipil itu. Cuman istilah darurat sipil, militer, dan perang ini kan trauma, menimbulkan trauma sehingga ada kekhawatiran karena memang keadaan darurat itu biasanya sering disalahgunakan. Nah, tapi kan itu kan dulu, zaman Orde Lama maupun Orde Baru. Sekarang dengan konstitusi yang sudah berubah, mestinya kan nggak perlu gampang kita berlakukan keadaan darurat sipil, sehingga manajemen pemerintahannya itu utuh, tunggal. Tidak sekarang ini terpecah-pecah. Coba misalnya ya, dari segi manajemen. Pertama, undang-undang yang dijadikan referensi adalah Undang-Undang Pencegahan Bencana tahun 2007. Nah, itu ada BNPB. Nah, kepala BNPB diangkat menjadi Satgas. Tapi pada saat yang sama, ada Undang-Undang Karantina Kesehatan yang memberi kewenangan besar kepada Menteri Kesehatan. Ini aja udah nggak cocok nih. Nah, manajemennya itu jadi kesana kemari. Ya. Daerah mau menetapkan PSBB aja harus izin dulu Menteri Kesehatan. Belum lagi Menteri A, Menteri B mengeluarkan kebijakan yang berbeda lagi. Jadi manajemennya seperti dibayangkan tadi oleh Pak Daniel, ini kayak manajemen bukan krisis gitu loh. Jadi memang kita ini gamang.
Nah, maka ya semua produk aturan yang dikeluarkan kemarin, misalnya Perpu, itu Perpu dalam keadaan normal. Cuma dia menggunakan pasal 22 Undang-Undang Dasar kegentingan yang memaksa. Nah, jadi dia bisa menerobos menjadi undang-undang sementara. Nanti kalau dibawa ke DPR, DPR setujui, ini jadi permanen. Padahal undang-undang ini hanya untuk COVID saja. Nah, jadi memang orang tidak membedakan keadaan darurat dengan keadaan normal. Perpu pun tidak dibedakan. Perpu keadaan darurat itu hanya berlaku untuk sementara. Perpu keadaan normal ini sifatnya undang-undang sementara. Nanti isinya itu akan berlaku permanen. Nah, maka kegamangan ini dimulai dengan persepsi yang salah mengenai pasal 12, mengenai keadaan bahaya, mengenai keadaan darurat. Maka yang diberlakukan oleh Presiden Jokowi tanggal 13 April yang lalu, Kepresnya itu kan walaupun sudah telat ya, itu Kepresnya bukan memberlakukan keadaan darurat, tapi keadaan ya bencana nasional gitu aja. Jadi masih menggunakan undang-undang karantina kesehatan, undang-undang bencana, kan gitu. Dan semua ketentuan ini adalah undang-undang yang biasa. Artinya selama dia undang-undang biasa tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, ya kan? Kecuali kalau diberlakukan keadaan darurat sudah ada ukurannya, tidak boleh lebih dari sekian bulan, misalnya gitu. Selama keadaan darurat. Jadi perspektif mengenai keadaan bencana COVID ini masih belum duduk. Sehingga manajemennya pun tidak utuh. Nah, belum lagi antara pemerintahan pusat dan daerah, beda-beda. Jadi saya rasa kalau saya mau menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Saudara Wijayanto tadi, saya kira saya setuju sekali bahwa ini negara ya gagal memenuhi kewajibannya, memenuhi hak asasi manusia, ya bertentangan dengan semua pasal yang tadi dikemukakan. Tapi seandainya manajemen pemerintahan darurat ini langsung di tangan Presiden, dia kan bisa menjadi satu kesatuan komando dengan menerobos dan menerabas banyak aturan. Bahkan kalau dalam keadaan darurat ini diberlakukan secara resmi, itu menangguhkan hak asasi manusia pun, menangguhkan pasal-pasal undang-undang dasar tertentu pun, boleh selama keadaannya itu sementara. Sampai keadaan dipulihkan kembali. Ya, memang begitu aturannya di seluruh dunia begitu. Cuma kita gamang. Nah, jadi dikritik sedikit jadi khawatir gitu. Nanti kalau keadaan darurat sipil seolah-olah nanti disalahgunakan. Padahal ya nggak mesti begitu. Saya rasa itu kuncinya. Nah, sekarang sudah terlanjur. Perpu pun sudah dibawa ke MK. Ya kita tunggu bagaimana putusan MK. Ya. Saya rasa pengujian di MK jauh lebih baik ketimbang menunggu ya penilaian di DPR. DPR itu cuma bisa dua, menyetujui Perpu atau menolak. Kalau dia menolak, padahal COVID belum selesai, ini kan jadi masalah. Yang kedua, kalau dia menolak, mayoritas koalisi itu bagaimana menampar pemerintah. Jadi ini repot. Tapi kalau disetujui, tidak boleh mengubah pasal, menambah pasal. Kalau disetujui, maka Perpu ini akan permanen. Nah, kalau dia jadi undang-undang permanen, itu banyak sekali pasal-pasal yang bertentangan dengan konstitusi, termasuk pasal yang tadi bertentangan dengan undang-undang KPK dan sebagainya tadi. Saya kira dilema ini, saya sudah kasih beberapa masukan dan beberapa teman-teman di DPR, termasuk saya sarankan, di Twitter saya hari ini pun sudah 3 kali saya muat, saya sampaikan fungsi legislasi pengawasan budget DPR, DPD, DPRD di masa krisis COVID sebaiknya hanya diarahkan untuk mengatasi masalah-masalah terkait COVID-19 dengan segala akibatnya. Sesudah selesai akan ada kondisi baru dunia internasional, nasional, dan lokal yang perlu dijawab dengan skenario baru. Di luar skenario semua RUU yang sudah dirancang, termasuk RUU mengenai Ciptaker. Jadi menurut saya, tundalah dulu semua pembahasan itu, sampai selesai dulu COVID ini, dan fungsi DPR, arahkan pengawasan budget, termasuk juga legislasi. Misal, ada yang ngirim saya, ada ribuan orang di PHK. Nah,
perusahaannya dengan sepihak mengumumkan mulai besok PHK sekian ribu, lusa akan sekian ribu lagi. Itu semudah seenaknya begitu. Nah, ini kan perlu diatur supaya jangan merugikan buruh, tapi juga jangan menyengsarakan pengusaha. Nah, kebijakan begini bisa dibicarakan untuk new policies. Bagaimana misalnya undang selembar 2 lembar dibikin di DPR. Tapi fokus untuk mengatasi problem yang terkait dengan COVID. Jadi untuk yang RU yang 50 udah nanti aja, apalagi pemindahan ibu kota belakangan saja. Saya kira begitu. Ya, oke, ya baik. Teman-teman tolong dicatat tuh penting sekali ya dari ahlinya untuk Perpu itu. Tidak, DPR hanya bisa menolak, menyetujui dan menolak. Dan tunggu dulu. Dan kalau menyetujui itu jadi permanen dan jadi bencana konstitusi, ya, jadi bencana konstitusional karena pasal-pasalnya nggak beres. Nah, siapa yang menciptakan masalah? Ya karena pemerintah tidak menyiapkan dengan persiapan dengan baik. Ya itu hasil diskusi dari paling ahli di sini untuk hukum ketatanegaraan. Ya. Coba ini ada yang mau bertanya, lanjut ya, Prof. Jimli ya. Ada tadi Wawan saya panggil nggak bisa, silakan, atau Sahril dari Pasca UI. Silakan, siapa yang duluan? Sahril ya, atau... Wawan masuk. Wawan ya, masuk. Wawan, silakan, Dr. Wawan, silakan. Silakan. Langsung saja ya, Pak ya. Langsung. Secara umum bahwa konstitusi di dunia ini memuat 3 hal pokok, antara lain memuat adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan harga negaranya, kemudian ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental, kemudian serta adanya pembagian tugas dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental juga. Yang saya tanyakan, dilihat dari perspektif konstitusi negara Indonesia, bahwasanya negara Indonesia memuat dalam konstitusi adanya 7 pasal mengenai jaminan hak asasi manusia. Dilihat dari masa pandemik ini, jikalau pemerintah dalam membuat aturan atau undang-undang yang dapat merugikan negara atau yang dapat merugikan warga negara, bahkan gagal dalam menjamin hak asasi manusia, konsekuensi apa yang ditimbulkan atau dampak apa yang ditimbulkan untuk para pemegang kekuasaan. Kemudian saya tanya lagi bahwasanya saat ini pemerintah daerah banyak sekali mengambil kebijakan yang tidak sesuai atau berbeda dengan arahan pemerintah pusat, sehingga banyak sekali kebijakan yang dianggap kurang tepat dalam menangani kasus COVID-19. Sekian, terima kasih. Mohon dijawab, Pak Profesor. Ya, masih hukum tata negara. Silakan, Prof. Jimli. Ya itulah tadi yang saya bilang, sumber masalahnya dari awal. Nah, coba itu Perpu itu kan hanya materi mengenai keuangan dan anggaran saja. Kalau diselidiki itu karena ini yang berinisiatif dari Kementerian Keuangan, maka yang dipikirkan hanya bagaimana Kementerian Keuangan, para pejabat dan pegawainya, OJK, LPS gitu. Padahal ini kan masalah bencana ini melanda semua aspek kehidupan kita dan memerlukan kebijakan-kebijakan breakthrough yang menerobos itu loh, yang tidak lazim, dan itu berlaku untuk semua di bidang pendidikan, di bidang agama. Misalnya itu harus ada larangan untuk sholat Jumat misalnya, itu kan melanggar HAM, tapi itu harus dibolehkan atau diatur tuh di dalam Perpunya itu. Dan karena itu Perpunya harus menyeluruh. Sayangnya yang inisiatif hanya bidang keuangan. Ya kementerian di bidang hukum, Menko Polhukam, Menko PMK, enggak ada inisiatif. Padahal ini yang mereka sibukkan adalah malah merancang PP.
PP Undang-Undang Karantina Kesehatan yang sudah 2 tahun belum jadi-jadi, sibuk dibikin itu, ya padahal harusnya yang dijadikan alternatif bikin Perpu. Nah, jadi integrasikan dengan Perpu yang dikonsep dari keuangan. Jadi menyeluruh gitu loh. Ini hanya PP, itu pun PP yang sudah telat, dan PP ini kalau dibaca juga tidak terintegrasi dengan ketentuan mengenai karantina di undang-undangnya. Jadi agak manajemennya itu keadaan normal gitu loh, bukan keadaan darurat. Jadi manajemen krisisnya yang jadi masalah itu, sehingga dampaknya ya ini tidak terintegrasi. Apakah misalnya ini masih bisa diperbaiki? Ya sudah terlalu telat. Pokoknya apa yang ada ini kita manfaatkan dulu lah. Apalagi Presiden mungkin tidak mau juga dia menggunakan apa yang saya sarankan, supaya menggunakan logika keadaan darurat sipil. Nah, itu lebih pasti, sambil memperbaiki undang-undang yang sudah tidak relevan tahun 59. Yang saya usulkan ada 4 instrumen hukum. 1, Kepres. Itu sejak awal Maret mestinya sudah ada Kepres memberlakukan keadaan darurat sipil. Kedua, Perpu yang mengatur kebijakan-kebijakan terpadu semua aspek untuk mengatasi problem COVID-19. 3, Perpu, tambah 1 lagi, ialah Perpu yang mengganti undang-undang yang sudah ketinggalan zaman. Yang tahun 59 itu juga tidak menimbulkan sakwa sangka, karena undang-undang itu diterbitkan dalam suasana perang. Undang-undang itu sebelumnya Perpu, dan itu baru beberapa waktu kita deklar Presiden, keluarlah itu Perpu, keadaan bahaya itu. Jadi sangat militeristik dan isinya sangat berbeda dengan desain konstitusi sekarang. Nah, maka manfaatkan, bikin Perpu yang mengubah dan mengganti itu Perpu atau Undang-Undang 23 tahun 59 itu. Instrumen keempat, saya sarankan ada Inpres yang memberi arahan operasional kepada pejabat pusat sampai ke daerah, apa yang mesti dikerjakan sesuai dengan Perpu. Nah, tapi saya tidak tahu apakah masih cukup waktu ya, tapi selama ini tidak begitu, dia tidak terintegrasi. Nah, ya semaksimal mungkin lah, ya sambil memperbaiki kesalahan termasuk gagalnya memenuhi kewajiban negara untuk hak-hak asasi manusia seperti Yuli dan kawan-kawan. Saya kira begitu saja. Ya, baik. Betul saya. Ya. Ya. Baik, terima kasih ya Prof. Jimli ya. Saya kira ini waktu kita terbatas ya, tinggal 10 menit ya teman-teman ya. Ini akan saya bacakan ya beberapa pertanyaan, nanti silahkan teman-teman panelis ya, saya minta Pak Daniel juga memberikan komentar ya. Pertama dari Sri Mulyani, Universitas Tidar Magelang ya. Nah, ingin bertanya, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam kondisi ancaman COVID tidak mampu menjamin kesejahteraan masyarakat, bagaimana ini? Satu ya. Kedua, dari UNPAD ya, Visip UNPAD Dendi ya, yaitu menanyakan 4 cabang kekuasaan yang disangkut pautkan dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat ya. Yaitu tarik ulurnya 4 cabang kekuasaan yang telah dipaparkan. Konsekuensinya di Indonesia, distribusi power, bagaimana itu Prof yang disampaikan tadi. Kemudian dari Universitas Bakri ya, Alvina, ya, yaitu dia bertanya tentang beberapa kepala daerah belum menyetujui penerapan PSBB. Ini konflik seperti ini bagaimana mengatasi ya. Dan dari Undip ya, ada Sahril ya. Dari ini cukup banyak ya, tapi itu saja dulu yang ingin saya sampaikan. Ada yang terakhir dari Sahril dari Pasca UI ya. Presiden Joko Widodo minta BUMN untuk mencetak sawah produktif ya. Tapi tanah dikuasai oleh perusahaan korporat. Nah, ini bagaimana? Ini beberapa isu yang keluar. Tidak usah dijawab satu persatu. Mohon tanggapan yang lain ya, Pak Wija, Pak Malik, Pak Daniel barangkali ada nuansa diskusi yang lebih mengerucut agar memberi masukan. Dan ini dicatat wartawan, banyak sekali wartawan yang ada di sini ya. Monggo silakan ya. Pak Daniel silakan mau dikomentar, Pak Wija.
Silakan ya, di mute dulu Pak Daniel, di mute. Pak Daniel masih mute, Pak. Di mute dulu, unmute ya. Nggak bisa Pak Daniel, di unmute. Unmute dulu Pak Daniel. Ya. Ya oke, silakan. Udah bisa dengar? Bisa dengar, Halo? silakan. Ya, ayo. Oke. Jadi semua yang dibilang Prof. Jimli tadi itu, saya setuju. Yaitu sense of crisis itu harus ada. Dan merumuskan apa itu krisis itu. Dan krisis kita ini kan memang benar-benar krisis. Kematian itu apalagi kalau kematian dalam jumlah puluhan ribu. Itu kan sudah krisis besar itu. Dengan itu memang harus dirumuskan satu jenis undang-undang untuk menjadi dasar tindakan itu. Dan karena itu seluruh manajemen harus menyatu ke konkretnya ke presiden. Malah kalau perlu dibentuk triumvirat atau quintumvirat yang untuk masanya khusus. Mungkin hanya sampai Juni atau Juli sesudah itu bubar umpamanya. Dengan itu ada satu kesatuan komando dalam mengatasi satu krisis yang memang krisis besar, yaitu krisis kematian. Tidak ada lebih besar dari krisis kematian dari puluhan ribu orang itu. Nah sekarang baru bagaimana melihat ini nih. Saya pikir memang Jawa inilah yang menjadi epicentrum dari seluruh krisis ini nih. Dan di dalam Jawa, Jakarta menjadi titik pusat lagi dari seluruh krisis itu. Karena itu, nggak tahu saya dari segi undang-undang atau perpu atau apapun seperti itu, bagaimana mengatasi itu, tetapi yang harus di atas terutama ini adalah Jawa ini nih. Karena kalau Jawa selamat, seluruh Indonesia selamat. Nah, itu kira-kira beberapa komentar saya aja. Secara umum aja dari pertanyaan-pertanyaan tadi itu. Terima kasih. Prof, suara Prof Didi belum di-unmute, Prof. Silakan Pak Wijaya, ya. Monggo silakan. Baik, oke, mungkin saya singkat saja. Saya kembali menggarisbawahi tadi yang sudah disampaikan Pak Daniel, juga Prof Jimli, gitu, bahwa situasinya saat ini memang situasi krisis, gitu, dan tadi juga disetujui ya, ditegaskan juga oleh Prof Jimli, bahwa kasus Yuli itu merupakan sebuah ilustrasi di mana negara gagal untuk menjamin pemenuhan hak asasi manusia dari warga negara bernama Yuli. Yang dikhawatirkan adalah bahwa itu merupakan satu kasus yang menjadi puncak gunung es yang kebetulan memang di-cover oleh media. Tapi mungkin ada banyak Yuli-Yuli yang lain seperti Pak Daniel sebutkan tadi, ada ratusan mungkin ribuan di luar sana yang tidak tercover oleh media. Di awal tadi ada yang mengklarifikasi ya bahwa Yuli meninggal bukan karena sakit jantung, bukan karena kelaparan tapi karena sakit jantung. Nah, di presentasi saya juga tidak menyampaikan bahwa kenapa dia meninggal. Yang saya sampaikan adalah bahwa dia mengalami kelaparan merupakan satu hal yang disepakati oleh semua stakeholders ya, baik wartawan, pemerintah, RT, camat, semua mengakui. Tapi apakah kemudian itu menyebabkan dia meninggal? Penyebabnya apa? Medis tidak ada keterangan yang sahih, yang kuat tentang itu. Cuman bahwa ada yang kelaparan merupakan satu tragedi kemanusiaan sendiri yang perlu kita perhatikan. Nah, kembali menggarisbawahi tadi, bahwa dalam situasi seperti ini maka penting sekali bahwa birokrasi pemerintah itu dipangkas biar bantuannya sampai secepat mungkin gitu. Nah, masalahnya kan tidak hanya birokrasi yang panjang, tapi juga ada, kita lihat ya, kontroversi tentang pelatihan online itu misalnya. Bantuannya berupa diberi pelatihan online, padahal orang sudah mau meninggal nih, gitu, misalnya seperti itu. Yang dikontroversi kan kita energinya habis ke sana. Gitu. Nah, terus kemudian hal lainnya adalah di sini kita tahu kalau kita merujuk pada Amartya Sen, pada pentingnya peran media yang bebas gitu, peran media yang kritis. Kalau medianya tidak kritis, tadi Prof Dini menyampaikan bagian dari ada di satu tangan, yaitu tangan penguasa, ya habislah itu adalah akhir dari demokrasi. Maka menurut saya negara perlu memberikan sesuai konstitusi ya, memberikan jaminan, memberikan situasi yang kondusif buat kebebasan berbicara, kebebasan media untuk menulis gitu peristiwa-peristiwa seperti ini.
Itu mungkin saja dari saya, Prof. Terima kasih. Pak Malik ya, silakan Pak Malik. Terima kasih. Seperti tadi saya katakan bahwa cara persepsi negara terhadap suatu ancaman menentukan seperti apa tindakannya. Nah, yang saya amati sejauh ini, pendekatan pemerintah dalam mengatasi COVID ini memang hanya dua, kesehatan dan sosial ekonomi. Dan kesehatan ini, ya apa di kesehatan itu menyediakan alat-alat kesehatan dan semua sumber daya kesehatan dimobilisasi untuk menjaga jangan sampai mengurangi tingkat kematian. Saya sependapat dengan Prof. Jimli tadi, mencoba untuk menyinggung tentang darurat sipil, karena di dalam kebijakan pemerintah yang dibuat ini kan tidak ada istilah darurat, kecuali darurat kesehatan, bukan darurat sipil, dan digunakan kata bencana nasional. Bencana itu kan bisa terjadi kapan saja. Jadi sebatas sebagai bencana. Nah, di daerah juga ada daerah yang sering dihajar bencana, ada juga yang cenderung aman. Nah, ketika pendekatan kesehatan ini ditonjolkan, maka kemudian muncul berbagai macam kebijakan yang bertentangan antara pusat dan daerah. Contoh begini, MUI menyarankan supaya mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur. Tapi di daerah-daerah kabupaten yang mungkin baru setengah saja yang terpapar COVID sekarang, sekitar 50% yang disebut sebagai zona hijau, itu orang masih menggunakan sholat Jumat. Bukan hanya sholat Jumat, malah sholat 5 waktu di masjid. Saya katakan bagaimana caranya? Kami menggunakan masker. Atur jarak di mana? Rapat seperti biasa. Kalau masuk masjid, paling dites untuk suhu tubuh. Apalagi bawa sejadah masing-masing. Nah ini juga jadi kemudian masyarakat kemudian karena persepsi pemerintah ini hanya batas ancaman kesehatan, kemudian juga dengan cara yang berusaha untuk melindungi diri dari kesehatan, dari terpapar. Jadi saya kira ini poinnya. Tapi saya kira soalnya akan lain ketika misalnya dianggap ini sebagai keadaan darurat. Akan lain masalahnya. Jadi sekali lagi saya katakan persepsi ini bukan darurat, bencana, dan bencana itu bisa terjadi setiap saat. Ada bencana alam, ada banjir, ada tanah longsor, ada tsunami dan segala macam. Jadi ini biasa, situasinya yang luas. Saya kira itu ya. Terima kasih, Prof. Oke, baik. Baik, teman-teman sekalian ya. Program kita ini adalah program diskusi topik bersama cendekiawan penulis buku ya. Yang pertama dengan Prof. Jimli Asidiki. Karena apa? Karena penulis buku itu bukan yang sekedar opinion maker di media ya, tetapi menulis dengan betul-betul bagus ya. Dan berikutnya akan banyak penulis-penulis buku yang hebat yang akan diskusi yang terkait sekarang tulisan Prof. Jimli terkait dengan konstitusi sosial, ketatanegaraan itu terkait dengan masalah isu yang sedang terjadi sekarang. Nah, teman-teman yang bertanya tadi itu banyak sekali, ya, yaitu dari Jundi, Mulyani, Fajri, Ikang, Wawan, semuanya mendapat 2 buku yang daftarnya ada di chat saya. Ya. Kemudian ada 3 penanya baik ya akan mendapatkan buku khusus Profesor Jimli ya. Apakah mau diteken atau tidak saya tidak tahu. Nanti kalau mau minta diteken boleh silakan ya. Ini ada 3 yang terbaik bertanya. Pak Wijayanto mau mengumumkan apa enggak atau saya? Prof aja Prof ya. Umumkan ya yang terbaik itu. Jadi yang terbaik itu bertanya 1 ya. Saudara Fajri dari Untas Brawijaya ya. Selamat ya. Nanti hubungi Saudara Wijayanto, ada nomor teleponnya di dalam chat itu. Yang kedua adalah Saudara Dr. Wawan ya. Dr. Wawan dari mana ya? Saya mau tanya tadi. Dari Semarang, Pak. Oh, Semarang ya. Kemudian yang ketiga dari Pascawi Sahril ya. Nah, 3 orang mendapatkan buku, semua mendapat buku dan 3 orang mendapat buku khusus Prof. Jimli ya. Kalau bisa diteken deh ya, teman-teman ya. Prof. Jimli, terima kasih. Mohon komentar terakhir deh tentang LP3S dan diskusinya dan ke depan gitu. Monggo. Ya, ini kan nostalgia, saya merasa bersyukur gitu loh pernah menjadi bagian dari LP3S dan alhamdulillah kalau terus diakui sampai sekarang kan kita senang.
Kan saya akan dulu dengan Mansur, dengan Rum, pertama itu baca Dago diopres, kita terjemahin jadi pendidikan kaum tertindas. Itu yang menjadi inspirasi banyak sekali oleh teman-teman aktivis. Nah, jadi saya pendekkan saja, tadi ada pertanyaan mengenai bagaimana ini konkretnya yang 4 cabang kekuasaan itu. Menurut saya perlu kita diskusikan lebih detail. Indonesia ini memerlukan undang-undang larangan konflik kepentingan yang di situ diatur konflik kepentingan antara 4 ranah itu tadi harus dicegah, diatur aturannya. Jadi saya kira ini satu agenda penting. Yang kedua, kalau menyangkut soal praktek yang sekarang ini sudah terjadi, ya sebenarnya kalau mau menerima ide ini, why not diubah aja? Ini keadaan luar biasa. Tidak ada perang sehebat ini, lebih gawat dari perang biasa ini. Maka ya berlakukan dong keadaan darurat sipil sambil memperbaiki undang-undang keadaan bahaya itu yang 4 instrumen itu tadi yang saya bilang, sekaligus Perpu mengubah atau mengganti undang-undang keadaan bahaya, Perpu yang memperbaiki bukan hanya ide kebijakan khusus di bidang perekonomian, tapi semuanya, termasuk untuk melanggar HAM sekalipun, untuk sementara, selama COVID ini belum selesai, termasuk untuk menangguhkan berlakunya pasal-pasal tertentu dari konstitusi. Itu boleh, kalau keadaannya resmi darurat, dan DPR pengadilan terus. Nah, kemudian semua lembaga, termasuk DPR, DPD yang saya sarankan tadi, fokus dulu, jangan dulu membuat kebijakan baru yang belum tentu relevan. Nah, kok fokus dulu untuk mengatasi ini. Nah, masalah keselamatan ini salus populi suprema lex esto. Ini adalah keselamatan warga, ini hukum yang paling tinggi. Tidak ada yang lebih penting dari ini. Jadi saya rasa ini yang bisa saya tambahkan ya dari teman-teman sekalian. Tapi saya senang sekali dengan diskusi ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang gitu. Pak Daniel, kapan saya nanti bersedia tuh diundang kita ke LP3S, kita diskusi karena banyak sekali yang perlu kita kolaborasikan. Saya kira begitu Pak Didi. Terima kasih banyak. Ya Pak Jimli, terima kasih tenaga lapangan LP3S yang sudah menjadi besar. Tapi masih ada senior yang dari hari ke hari terlibat dengan kita membangun sekolah demokrasi, mengedit Prisma, memberikan saran buku, dan yang terakhir ya itu saran-saran untuk materi sekolah demokrasi masih jalan. Minta saran ke depan ya Pak Daniel, ada saran nggak? Mohon komentar 2 menit, 3 menit ya. Oh ya, diskusi begitu. Artinya untung aja ada, ya bilang untung kan agak kacau lah. Tetapi Corona memungkinkan kita untuk diskusi seperti begini nih. Dan saya pikir sesudah Corona pun yang begini-begini masih bisa diteruskan. Iya benar. Banyak soal yang bisa disampaikan kepada publik tanpa harus banyak cincong dengan tulisan atau apa, kita bisa lanjutkan yang begini. Dengan begitu saya pikir LP3S akan beri sumbangan yang besar kepada kehidupan umum ini. Itu aja komentar saya terakhir. Kalau Pak Daniel bukan tenaga lapangan, intelektual yang terus-menerus menetap di LP3S. Tenaga lapangan kita ini. Kita tenaga lapangan. Kantornya paling besar, lebih besar dari Dewan Pengurus. Sedikit ya, untuk sekolah demokrasi itu sebagai tambahan masukan. Demokrasi itu harus disandingkan dengan konstitusi. Nah, jadi kita diundang juga kasih materi untuk demokrasi. Jangan lupa. Itu aja. Ada Ambar di sini, alumninya dari. Ya, teman-teman terima kasih semua ya. Ini mohon maaf ya, waktunya terbatas ya. Dan ini sudah juga zuhur ya. Terima kasih atas partisipasinya. Saya mohon Iqbal secara teknis rekamannya dimasukkan ke grup kita, Jurnalisme dan Demokrasi, di mana ada ratusan wartawan di situ di grup kita ya. Terima kasih semuanya ya, Mas Wija, Pak Malik ya, Pak Direktur Eksekutif ya, Pak Fajar ya, ada Pak Bujum ya, doktor nih dari Pancasila,
semuanya nggak saya sebut satu persatu ya. Terima kasih semua teman-teman ya. Ya, saya Ya. tutup ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Prof. Terima kasih. Terima kasih Pak Daniel. Wijanarko. Terima kasih Pak Daniel. Terima kasih Pak Didi. Ya. Utang buku Wijanarko. Itu nanti. Oke. Ya, Ya, nanti tinjau lanjuti. Oke, terima kasih. jalan.